Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sriwanti, Letting 19, Prodi Budidaya Perairan. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses penerimaan makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkannya sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan. Bagian ini yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa makanan melalui anus. Setiap prosesnya mempunyai fungsi masing-masing. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut, mulai dari rongga mulut yang merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat gigi yang berfungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Lidah peran mengatur letak makanan dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Dan kelenjar ludah terdiri dari kelenjar sublingual, kelenjar parotis, dan kelenjar submandibular. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya, sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mucus, enzim, amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Dan yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan yang merupakan saluran menghubung antara rongga mulut dengan lambung. Terdapat klep yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik, sehingga ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring, makanan dapat berjalan menuju lambung. Dan yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Selain pencernaan mekanik pada lambung, terjadi pencernaan kimiawi yang bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimia fungsinya asam HCI mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun, lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Renin mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu, hanya yang dimiliki oleh ibu menyusui. Dan yang terakhir adalah mukus, melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat adanya HCI. Dan yang keempat adalah usus halus atau intestinum. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan yang disebut villi. Fungsinya villi adalah memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Yang kelima, usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa menjadi pada makanan sehingga feses menjadi padat. Feses akan didorong mendekati poros usus atau rektum.
sehingga timbul rangsangan buang air besar, defekasi. Akhirnya feses dikeluarkan dari tubuh dari lubang yang disebut anus. Dan yang terakhir ada penjelasan tentang enzim pencernaan pada mulut, lambung, pankreas, dan usus halus. Enzim pencernaan berfungsi untuk memecahkan molekul-molekul makanan yang berukuran besar menjadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Berdasarkan substrat targetnya, enzim pencernaan target, enzim pencernaan digolongkan menjadi enzim protase, enzim lipase, enzim amilase, dan enzim nuklease. Jenis enzim yang diproduksi oleh kelenjar saliva atau air liur adalah lipase, amilase, lisozim, dan heptokorin. Berbagai enzim yang diproduksi oleh lambung antara lain pepsin, asam klorida atau HCI. Faktor intrinsik, mucin, gastrin, dan lipase lambung. Macam-macam enzim yang menyusun jus pankreas meliputi trypsinogen, chymotrypsinogen, karbokipeptidase, elastase, pankreas lipase, sterol esterase, fosfolipase, nuklease, dan amilase pankreas. Sedangkan enzim pada usus halus terdiri dari sekretin, kolesistokinin, gastrik inhibitory, peptide atau GIP, militin, dan somatostatin. Setiap makanan yang dikonsumsi akan diolah pada saluran pencernaan yang dimana terdapat enzim pencernaan yang merupakan enzim yang diproduksi tubuh secara alami untuk membantu proses pencernaan dan pengolahan makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Fungsi enzim pencernaan yang paling utama adalah memecahkan makromolekul polimerik atau molekul besar menjadi bagian yang paling kecil. Karena hanya partikel kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Komponen makanan yang dipecahkan oleh enzim pencernaan antara lain lemak, karbohidrat, dan protein. Dan hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pencernaan makanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.